Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Mereka ada di mana-mana. Terkadang mereka terdampar di tengah jalan ibu kota, umur yang belia tanpa ada yang melindunginya, entah fakir miskin ataupun anak yatim piatu, tetapi yang jelas, mereka butuh perhatian, bimbingan, dan bantuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Hasanah. Kali ini Hasanah akan membahas segala hal tentang yatim piatu. Keberadaan mereka adalah tanggung jawab kita. Hal ini sudah sangat jelas ditegaskan dalam surat Al-Ma'un bahwa orang yang menghardik anak yatim sama saja dengan pendusta agama. Bila kita membahas surat ini dari tafsirannya, pasti kita akan melihat referensi dari beberapa imam ulama besar. Surat ini diawali dengan kalimat tanya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjawab pertanyaan tersebut satu persatu. Tujuannya agar kita dapat memaknai dan meresapi setiap ayat yang terkandung di dalamnya. Dalam tafsir Al-Quran Al-Akrim menyatakan paling tidak ada dua hal yang patut disimak dalam ayat 3 surat ini. Pertama, ayat tersebut tidak berbicara tentang kewajiban memberi makan orang miskin, tapi berbicara untuk menganjurkan memberi makan orang miskin. Berarti secara eksplisit hal menyerukan pula kepada mereka yang mungkin tidak mampu atau tidak memiliki kelebihan apapun untuk mengingatkan, menganjurkan, dan berperan pula untuk mengingatkan mereka yang mampu atau hidup dengan berkecukupan agar menyantuni fakir miskin. Dengan kata lain, bila kita tidak mampu untuk menyantuni, maka minimal kita pun harus berperan untuk mengingatkan mereka yang mampu agar menyantuni fakir miskin, khususnya anak yatim. Peran ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun, selama mereka bisa merasakan dan berempati penderitaan orang lain. Dalam hal ini secara tidak langsung kita dianjurkan untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita dan bersikap zuhud dalam menjalani hidup. Karena tanpa adanya kesederhanaan dan rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan sulit bagi kita untuk berempati, merasakan penderitaan saudara kita yang fakir miskin dan yatim piatu. Walaupun kita tidak sanggup untuk membantu atau menyantuninya, kita pun tetap harus memberi tindakan, setidaknya mengingatkan mereka yang mampu untuk membantu. Esensi dari penafsiran ini mengingatkan kita dan menegaskan bahwa mereka semua, fakir, miskin, dan yatim piatu adalah tanggung jawab kita sebagai muslim yang baik untuk memperhatikan dan merawatnya. Anak-anak yatim dan fakir miskin adalah bagian dari kelompok masyarakat yang dicintai Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah hadis, banyak yang meriwayatkan anjuran Rasulullah SAW untuk menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Tidak hanya dalam surat Al-Ma'un, dalam surat Al-Baqarah ayat 220 juga sangat jelas ditegaskan bagi kita sebagai kaum muslim untuk memperhatikan saudara kita para fakir miskin dan anak yatim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda,
hindarilah 7 perkara yang akan membinasakan. Lalu para sahabat bertanya balik, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syirik, berbuat sihir, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang benar menurut syariat agama, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling di waktu peperangan karena takut, menuduh zina kepada wanita mukmin yang sudah bersuami dan tidak terlintas di hatinya untuk menjalankan kejelekan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa memakan harta anak yatim termasuk perkara besar. Jadi sudah sangat jelas bahwa sangat penting bagi kita untuk memperhatikan, membina, dan merawat anak yatim serta fakir miskin. Selain menyantuni anak yatim dan fakir miskin, dalam surat Al-Ma'un juga ditegaskan dalam mendirikan dan mengutamakan sholat. Sholat tidak hanya sebagai simbol umat Islam, tetapi sebagai kewajiban kita untuk menjaga iman kita, selalu beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah ibadah yang paling utama diperintahkan dalam syariat Islam. Melaksanakannya secara baik dan benar akan berpengaruh positif dalam aspek kehidupan. Di akhirat pun, sholat merupakan amal ibadah yang paling utama, dijadikan tolak ukur dalam semua perbuatan di dunia. أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Keutamaan melaksanakan sholat juga banyak tercantum dalam Al-Quran, salah satunya surat Al-Ankabut ayat 45. Dalam ayat ini jelas ditegaskan bahwa sholat kita akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kembali pada surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Salah satu riwayat dari sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang mereka yang melalaikan sholat. Lalu Rasulullah menjawab, yakni mengakhirkan waktu, yaitu mengakhirkan waktu sholat. Jadi dapat disimpulkan, surat Al-Ma'un mengajarkan kita agar tidak menjadi orang yang munafik dan menyepelekan agama, mengutamakan dan mengerjakan sholat dengan ikhlas, serta berempati dan menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Sebelum kita menyantuni anak yatim dan fakir miskin, ada baiknya pula kita lebih mengenal apa yang dimaksud dengan kedua kalimat tersebut. Fakir miskin. Kedua kata ini adalah kata seraban dari bahasa Arab, fakir dan miskin. Namun di Indonesia, kedua kata ini terkadang digabung menjadi satu. Ternyata kedua kata ini memiliki kriteria yang beda antara fakir dan juga miskin. Dalam beberapa pembahasan tentang dua jenis golongan ini, beberapa ulama banyak yang berbeda pendapat. Dan ada pula yang mengatakan sama. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat At-Taubah ayat 60 dikatakan, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf, budak, orang-orang yang berhutang, dan untuk para musafir sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Para ulama mazhab Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang masuk dalam kategori fakir lebih memerlukan daripada orang yang masuk dalam kategori miskin. Hal ini berdasarkan pada surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan orang fakir lebih dulu ketimbang orang miskin. Bila kita membahas kembali dari sisi asal muasal kata fakir dalam terminologi bahasa Arab bisa berarti tulang rusuk yang patah. Sedangkan untuk kata miskin bisa berarti diam atau tenang, sehingga dapat disimpulkan orang yang patah tulang rusuknya lebih parah kondisinya ketimbang orang yang diam dan bersabar dalam kekurangannya. Sedangkan untuk anak yatim ialah mereka laki-laki maupun perempuan yang ditinggal oleh bapaknya. Namun ada beberapa hal yang menguatkan bahwa anak yatim dalam kriteria yang harus disantuni adalah mereka yang yatim atau ditinggal mati oleh bapaknya sebelum mereka memasuki fase dewasa atau balik. Dalam Islam, anak yatim sangat dimuliakan. Pengertian yatim memiliki asal muasal bahasa dengan bentuk jamak yatama atau aitam. Kata ini mencakupi arti semua anak yang bapaknya telah meninggal ketika belum menginjak usia balik atau dewasa, baik ia kaya maupun miskin, perempuan ataupun laki-laki,
dan ia dari keluarga muslim atau bukan muslim. Oleh karena itu, anak kecil yang dipelihara dan dirawat oleh kakek, nenek, ibunya atau orang lain sekalipun karena disebabkan perceraian atau sebab lain, tetapi bapak kandungnya masih hidup, tidak bisa dikategorikan sebagai anak yatim. Adapun seorang anak yang ditinggal wafat oleh bapak ibunya, dalam tradisi atau peribahasa kita disebut dengan yatim piatu. Perlu kita ketahui, istilah piatu hanya dikenal di Indonesia. Sedangkan dalam literatur fikih klasik hanya dikenal dengan yatim saja. Tetapi, kondisi anak yang yatim piatu lebih diutamakan dari yang yatim saja. Walaupun di dalam bahasa Arab, kondisi kehilangan kedua orang tua masih memakai satu kata yang sama, yaitu yatim. Jauh sebelum agama keselamatan ini datang, banyak anak yatim yang menjadi budak. Kelemahan diri dan keluarganya memaksa mereka untuk menjadi manusia kelas 2. Mereka sering menjadi sasaran cemoohan dan hinaan, bahkan tak jarang berujung pada penganiayaan. Datangnya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin dengan komprehensivitas, Ta'limul Islam mengajarkan manusia untuk ke gerbang pintu kemanusiaan. Kita diajarkan dan dianjurkan untuk menyantuni anak yatim serta menjadikannya sebagai suatu kewajiban. Bahkan, Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW juga seorang anak yatim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Ad-Duha ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dalam surat Ad-Duha, kita juga ditegaskan untuk menyantuni anak yatim. Dalam hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sudah menjadi suatu kepentingan kita sebagai umat muslim untuk menyantuni dan menyayangi anak yatim. Keutamaan dalam menyantuni anak yatim menjadi aspek yang penting dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW juga telah mencontohkan kepada kita dalam beberapa riwayat hadis tercatat, anak yatim menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW menggambarkan bahwa beliau dan pengasuh anak yatim akan berada di surga seperti ini. Beliau memberi syarat gambaran dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dari hadis ini jelas sekali betapa mulianya posisi seorang muslim yang mau mengasuh dan menyantuni anak yatim. Sehingga Nabi Muhammad SAW menggambarkan kedekatan mereka di surga selayaknya kedua jari yang rapat. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengikut sertakan seorang anak yatim di antara orang tua muslim dalam makan dan minumnya, sehingga mencukupinya, pasti dia akan masuk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bila kita merujuk pada makna leksikal, yang dimaksud dengan anak yatim tidaklah sebatas hanya pada kaum muslim saja. Kata yatim tersebut juga menjangkau seluruh anak yang ditinggal wafat oleh bapaknya, walaupun bukan berasal dari keluarga muslim. Sebab semua anak yang lahir tentulah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua dilahirkan dalam kondisi fitrah serat suci dari dosa-dosa. Maka kita juga harus memperlakukan mereka secara makruf pula. Mengasuh anak yatim yang bukan dari golongan muslim juga termasuk dalam suatu dakwah penyelamatan akidah terhadap anak dari kemusyrikan dan kekufuran. Namun sayangnya, mungkin kita sendiri sebagai kaum muslim belum bisa melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu, mulailah mempersiapkan diri kita mengulurkan tangan dan membantu semua anak yatim apapun agama awalnya. Sebagai umat muslim yang baik dan mempunyai empati serta toleransi yang tinggi, jalan adopsi pun banyak ditempuh oleh beberapa keluarga yang mampu untuk mengurus dan mengasuhnya. Kembali pada syariat Islam, apakah cara adopsi ini sudah benar? Lalu bagaimana pertimbangan dan kajiannya? Adopsi bisa diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain yang diasuh dan dididik menjadi anak asuhnya sendiri secara sah melalui catatan sipil atau badan hukum. Di dalam agama rahmatan lil alamin ini, ada beberapa detail-detail yang diatur sesuai dengan syariat, agar hukum adopsi anak berlaku dengan jelas dan sesuai nasabnya. Budaya mengadopsi anak sudah ada dari zaman jahiliyah dulu. Sebelum Islam berdiri, ada beberapa hal lain pada masa jahiliyah yang diharamkan dan ditegaskan dalam Islam di ranah hukum adopsi anak dan tata caranya.
Adopsi anak jelas sangat dianjurkan oleh Islam. Bahkan dalam hadis Nabi, orang yang mengasuh anak yatim bagaikan dua jari yang berdekatan dengan Rasulullah nanti di surga. Namun ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum mengadopsi seorang anak yatim. Pertama, haram hukumnya bila kita menisbatkan anak angkat sebagai anak kandung kita, atau memberi nama bin dengan nama kita sebagai orang tua tirinya. Hal ini ternyata diharamkan karena kita tidak boleh memutuskan nisbat orang tua asli atau kandung dari anak tersebut berdasarkan Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Kita tidak boleh menyamakan anak tiri dengan anak kandung kita, apalagi hingga memberikan nama bin orang tua tiri kepada anak angkatnya. Jadi bila kita mengangkat dan mengasuh seorang anak, sebaiknya kita masih menggunakan nama orang tua aslinya sebagaimana nasabnya. Hal ini untuk memperjelas dan tidak memutuskan tali silaturahmi yang sebagaimana mestinya. Pada zaman jahiliyah, anak angkat setara dengan anak kandung. Terkadang mereka satu rumah dan tidak dipisahkan dengan putri-putri mereka, atau yang bukan muhrimnya pada personil keluarga di dalam rumah tersebut. Bila anak adopsi itu seorang laki-laki, sebaiknya kita tidak menyatukan atau tetap memberikan hukum bukan muhrimnya pada anak tersebut. Bila di dalam lingkup keluarga kita ada yang memang bukan muhrimnya, seperti anak perempuan kita dan istri kita. Bila anak angkat tersebut masih dalam kondisi bayi dan di umur pemberian ASI, sebaiknya si ibu angkat menyusuinya. Bila masih mampu sebanyak 5 kali atau 5 kali penyusuan, hal ini yang menjadikan si anak angkat tersebut menjadi mahramnya. Karena ASI yang diberikan akan berbuah menjadi daging pada anak tersebut. Surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 telah tegas menerangkan beberapa hukum yang harus kita jalani dalam mengasuh anak yatim. Hal ini diturunkan oleh Allah SWT semata-mata untuk kebaikan kita, agar kita tahu di mana batas keadilan yang mengandung kejujuran dalam perkataan, serta menjaga nasab dan keharmonisan, juga menjaga hak harta bagi orang yang memilikinya. Lalu hak harta apa yang dimaksud? Dalam hidup pasti ada awal dan akhir. Ada kelahiran, ada pula kematian. Warisan menjadi hal utama yang kita tinggalkan untuk keturunan dalam keluarga kita. Keluarga adalah pemilik hak utama dalam daftar warisan kita. Pembagian harta waris untuk istri dan anak-anak kita sudah diatur dalam syariat Islam. Istri dan anak kandung adalah ahli waris yang sah. Lalu, bagaimana dengan anak angkat? Anak angkat tidak bisa menjadi bagian dari ahli waris yang sah. Bila seorang Fulan bin Fulan meninggal dan memiliki seorang anak angkat, maka ahli warisnya akan tetap jatuh kepada yang hak, yaitu istri dan anak kandungnya. Anak angkat boleh mendapat harta dari orang tua angkatnya melalui wasiat. Demikian juga dengan orang tua angkat, boleh mendapat harta dari anak angkatnya melalui wasiat. Besarnya wasiat pun tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang telah dibagikan kepada ahli waris. Menjadi seorang yatim bukanlah pilihan dari setiap insan yang lahir di dunia ini. Namun ada beberapa tokoh besar Islam yang sejak kecil sudah menjadi anak yatim. Salah satunya adalah junjungan kita Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, Muhammad SAW.
Beliau dilahirkan pada 571 Masehi di kota Mekah. Saat itu Jazirah Arab masih berada dalam masa jahiliyah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia serta menyebarkan Islam sebagai agama keselamatan dan sempurna. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu ketika beliau berumur 6 tahun. Lalu Rasulullah dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian setelah kakek Rasulullah wafat, beliau dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Selain Nabi Muhammad SAW, ada pula beberapa imam besar yang telah menjadi yatim ketika beliau masih kecil. Imam Bukhari, beliau adalah salah satu imam besar dalam sejarah perkembangan dan pendidikan Islam. Beliau lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah atau 21 Juli 810 Masehi di daerah Bukhara, Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Muhiroh bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Semenjak kecil, beliau sudah menjadi yatim piatu. Beliau dirawat oleh kakeknya Bardizbeh, seorang keturunan Persia yang masih menganut agama Zoroaster. Namun ibu Imam Bukhari telah memeluk Islam di kala itu. Sejak kecil, Imam Bukhari memiliki kehidupan yang memprihatinkan. Beliau sempat buta tidak lama setelah beliau lahir. Namun dengan kesabaran dan ketabahan ibunya yang selalu merawat beliau dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan kesembuhan putranya, pada umur 10 tahun mata beliau sembuh total dan dapat melihat kembali. Hingga ia besar dan menjadi salah satu imam besar dan ahli hadis dalam sejarah Islam. Subhanallah, Maha Suci Allah akan segala kehendaknya. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh besar Islam yang menjadi yatim dan hidup di bawah keprihatinan ketika kecil, seperti Imam Syafi'i. Ini ajaran Islam yang memberi kita kemudahan dan keteladanan akhlak dalam mengasuh dan menyantuni anak yatim. Anak yatim dan fakir miskin adalah bagian dari kita. Sudah seharusnya dan sewajibnya kita yang mampu memperhatikan mereka. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan dan mencontohkan kepada kita bagaimana kita harus menyantuni dan mengasuh anak yatim sesuai syariat Islam. Dalam sejarah Islam di Indonesia, ada pula tokoh muslim yang terkenal akan keprihatinannya dalam memperhatikan anak yatim dan fakir miskin. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada sebuah kisah sejarah yang populer tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau senantiasa mengajarkan surat Al-Ma'un kepada murid-muridnya. Hingga ada salah satu muridnya yang merasa bosan dan bertanya kepada beliau, mengapa surat tersebut selalu diulang-ulang dalam materi pengajarannya. Beliau menjelaskan, maksud mengamalkan surat Al-Ma'un bukanlah sekedar untuk dihafal atau dibaca semata. Namun lebih dari itu semua, kita harus mempraktekannya dalam amalan nyata. Setiap murid disuruh keliling kota mencari anak-anak yatim, membawanya pulang ke rumah dan diberinya makanan, tempat tinggal, serta pakaian yang pantas. Bila hal ini sudah terjadi, maka pembelajaran tentang surat Al-Ma'un telah selesai. Ya pemirsa Hasanah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Esok di waktu yang akan datang, Hasanah akan kembali membahas segala ensiklopedia tentang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.